Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya sampai hari ini. Sekarang Ustazah Putri bertemu kalian lagi nih. Mari kita lanjutkan pelajaran di bab yang baru, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kalian silakan buka buku paket ESPS Bahasa Indonesianya pada halaman 30. Di situ kalian akan melihat gambar seorang anak yang sedang menyiram pohon. Itu adalah bentuk kepedulian anak tersebut terhadap makhluk hidup di lingkungannya. Kira-kira sikap peduli apa yang telah kalian lakukan sebagai bentuk cinta terhadap makhluk hidup lainnya di lingkungan kalian? Ayo, boleh dipikirkan, sudah peduli belum sejauh ini? Bisa dimulai dengan hal-hal kecil loh. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan untuk kali ini. Ustazah akan memberikan sebuah gambar. Yang pertama, ada gambar 3 tempat sampah. Kemudian yang kedua ada gambar orang-orang sedang menanam pohon. Dan yang terakhir adalah sama seperti tadi ya yang ada di buku kalian, tetapi tidak kelihatan orangnya, yaitu sedang menyiram tanaman. Ketiga kegiatan ini membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon pada tanah yang gersang, dan juga menyiram pohon itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap makhluk hidup di sekitar kita atau di lingkungan kita. Jika kalian sudah melakukan 1 dari 3 hal tersebut, atau mungkin 3-tiganya sudah dilakukan, berarti kalian bisa dikatakan bahwa kalian telah peduli terhadap makhluk hidup di lingkungan kalian. Mungkin yang paling sering dilakukan adalah menyiram tanaman ya, karena beberapa orang tua kalian pasti punya tanaman peliharaan. Atau kalau hewan peliharaan gimana Ustazah memberi makan hewan peliharaan? Ya, bisa jadi itu adalah bentuk peduli terhadap makhluk hidup di lingkungan kalian. Pada pembahasan kali ini, Ustazah juga akan membahas sedikit tentang, coba lihat ini. Ini adalah bukan seorang ya, tapi beberapa orang petani yang sedang menanam padi. Kira-kira apakah kalian tahu bagaimana cara menanam padi yang baik dan benar hingga menjadi beras yang kualitasnya bagus? Kayaknya kita semua belum tahu ya, termasuk Ustazah. Bagaimana kalau sekarang kita lihat sedikit atau kita intip sedikit caranya agar padi yang ditanam oleh petani itu tumbuh dan menjadi beras yang baik. Judulnya adalah cara menanam padi hingga menjadi beras. Setelah ini kira-kira ada apa? Karena ada cara, judulnya adalah cara, berarti yang dituliskan adalah 1. Rendamlah benih yang sudah menguning ke dalam air selama beberapa menit. 2. Tebarkan benih yang masih basah di atas tanah yang tidak keras dan sudah diberi abu. Tutup kembali benih tersebut menggunakan campuran tanah dan abu. Yang keempat, siramlah setiap pagi dan sore selama beberapa bulan. 5. Tanamlah kembali padi tersebut secara terpisah pada tanah yang subur. 6. Tunggulah hingga beberapa bulan hingga warna daun padi hampir berubah dan jangan lupa diberi pupuk. Keringkan sawah yang masih berair. Setelah beberapa lama padi akan menguning dan akhirnya padi siap diolah menjadi beras. Ini adalah cara-cara atau langkah-langkah menanam padi hingga menjadi beras. Ini ada hubungannya dengan pelajaran yang akan kita bahas hari ini, berhubungan dengan cara, berhubungan dengan langkah-langkah. Kita sekarang akan membahas sebuah teks yang bernama teks petunjuk atau teks instruksi. Apa teks petunjuk atau teks instruksi? Apa itu teks petunjuk atau teks instruksi?
Kalian bisa buka bukunya dulu halaman 32. Di situ disebutkan bahwa teks petunjuk atau teks instruksi adalah sebuah teks yang berisi petunjuk atau berisi cara melakukan sesuatu atau juga berisi cara menggunakan sesuatu. Nah, ini adalah arti dari teks petunjuk. Kalian pasti sering menemui teks petunjuk. Kira-kira di mana ya kita bisa menemukannya yang isinya ada petunjuk, cara melakukan sesuatu dan cara menggunakan sesuatu. Yuk kita lihat. Teks petunjuk atau teks instruksi biasanya ditemukan di dalam kemasan makanan loh nak, atau kemasan obat misalnya. Bisa juga kemasan mie instan. Ya kan? Pasti di belakangnya ada cara-cara memasak mie instan 1, 2, dan 3 beserta gambarnya. Itu juga termasuk teks petunjuk. Kemudian ada juga saat kita membeli barang atau benda, di situ ada cara penggunaannya. Itu juga disebut dengan teks petunjuk. Bisa juga tadi Ustazah bilang di obat, ya di obat gosok atau balsem misalnya, di situ bisa kalian temukan teks petunjuk. Atau misalnya kalian baru saja membeli sepeda, di situ ada petunjuk penggunaan sepedanya. Pastikan roda atau ban tidak kempes. Periksa rem depan dan belakang. Misalnya sesudah membeli sepeda, di sepedanya ada tulisan. Misalnya sepedanya taruh di kardus, kemudian di kardusnya ada tulisan petunjuk penggunaan sepeda, gitu. Atau hanya ditempel di sepedanya. Petunjuk penggunaan. Nah, itu semua disebut dengan teks petunjuk. Jadi kalian bisa temukan. Nih, misalnya di obat ini nih, yang obat gosok atau balsem ini ada di situ cara penggunaan. Bisa terlihat tidak, Nak? Dioleskan secukupnya pada bagian yang sakit. Lalu gosok secara pelan dan gosok secara perlahan. Nah, itu ada cara penggunaannya. Jadi, tujuan dari teks petunjuk yaitu supaya kita bisa tahu kegunaan atau cara menggunakan barang yang kita beli. Kalau kita beli mie instan baru pertama kali, mie instan merek baru, kita belum tahu cara memasaknya. Di situ ada teks petunjuk di belakangnya. Cara memasak mie instan titik-titik. Nah, seperti itu ya. Atau obat, cara dosis pemakaian atau cara minum. Minum cukup 2 kali sehari pada 2 sendok teh misalnya. Nah, itu adalah teks petunjuk juga ya. Jadi kita bisa temukan teks petunjuk di dalam kemasan atau di dalam produk yang kita beli. Ciri-ciri teks petunjuk tentu saja tadi kita sudah bahas tuh di contoh yang pertama banget, yaitu cara menanam padi hingga menjadi beras. Apa berarti ciri-cirinya di situ? Yang pertama adalah berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Itu ada cirinya. Pasti di teks petunjuk tuh ada cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Tadi kan 1, 2, 3. Nah, itu adalah secara berurutan ya. Jadi tidak mengacak, tetapi berurutan dari awal kemudian sampai akhir. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri teks petunjuk menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Nah, berbicara soal kalimat perintah, silakan buka dulu bukunya Nak, halaman 34. Kalimat perintah itu kan pasti ada di teks petunjuk, itu adalah ciri-cirinya. Sekarang Ustazah mau tanya dulu, kalimat perintah contohnya seperti apa sih Ustazah? Nah, misalnya Ustazah bilang, tutup buku kamu. Nah, perintah. Buanglah sampah ini ke tempat sampah. Perintah. Jangan duduk di situ. Kalimat perintah. Apalagi ya? Tuangkan susu ke dalam gelas. Kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu ya berarti sebuah kalimat yang ditujukan untuk memerintahkan orang lain atau agar orang lain melakukan apa yang kita
katakan. Jadi itu adalah kalimat perintah. Tutup pintunya. Kemudian siramlah tanaman agar tidak layu. Nah, itu ada contoh di halaman 34 tuh, Nak. Contoh kalimat perintah. 1. Siramlah tanaman agar tidak layu dan kering. Potonglah padi bersama batangnya. Gilinglah padi menjadi beras. Atau misalnya tutuplah bukumu, kerjakan soal-soal berikut. Itu adalah kalimat perintah. Sekarang mari kita coba temukan kalimat perintah yang ada di dalam teks petunjuk. Sudah siap? Nah, mencari kalimat perintah pada teks petunjuk. Kalian bisa buka buku paketnya di halaman, itu ada di halaman 41. Judulnya adalah Cara Membuat Vas Bunga Bergambar. Ayo, kita coba cari kalimat perintahnya. Tadi sudah Ustazah contohkan ya, kalimat perintah itu ya berarti ya kalimat yang berisi perintah kepada orang lain, atau kalimat yang diucapkan agar orang lain melaksanakan apa yang kita ucapkan atau kita perintahkan. Sekarang pada teks petunjuk cara membuat vas bunga bergambar. Nah, mana ini kalimat perintahnya? Kita lihat dulu. Nah, ini ada di saat kamu belajar menanam bunga, kamu perlu menyiapkan beberapa alat. Salah satu alat itu adalah vas. Sekarang kita akan belajar cara membuat vas bunga dari benda yang sudah tidak terpakai, yaitu botol plastik. Ayo, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Mari kita temukan ya, Nak. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Sampai lem. Itu adalah kalimat perintah 1. Siapkan alat dan bahan. Tuh, 1 kalimat. Katanya apa kata perintahnya? Ada kata siapkan. Nah, yang kedua, cetaklah gambar kartun yang kamu inginkan pada kertas. Kalimat perintah yang kedua. Apa tandanya? Apa ciri-cirinya? Kok bisa disebutkan itu adalah kalimat perintah di nomor 2? Yaitu ada kata cetaklah. Nah, itu adalah perintah ya. Yang ketiga, potong botol plastik menjadi 2 bagian. Di tengah-tengahnya secara horizontal. Ambillah potongan bagian bawah botol. Nah, itu jadi 2 kalimat tuh, Nak. Berarti ada sudah bertemu berapa kalimat perintah kita? 1. Siapkan alat dan bahan sampai selesai. Yang kedua, cetaklah gambar kartun pada yang kamu inginkan pada kertas. Yang ketiga, potong botol plastik. Kemudian yang keempat, ambillah potongan bagian bawah botol. Yang kelima, lapisi bagian bawah botol yang sudah dipotong dengan cat khusus. Yang keenam, gambarlah tokoh kartunmu. Ketujuh, berikan lem untuk merekatkan pita. Itu kan kalimat perintahnya dari situ ya. Tapi nanti ditulisnya di bagian atas botol, berikan lem untuk merekatkan pita. Kata berikan itu berarti menunjukkan itu adalah sebuah perintah. Yang 7 bukan kalimat perintah. Kemudian yang ke-8, yang ke-7 kan kamu juga bisa mengikatkan pita ini di bagian tengah vas. Bukan ya, bukan kalimat perintah ya. Yang ke-8, setelah catnya kering, vas bunga bergambarmu sekarang sudah siap digunakan. Bukan juga kalimat perintah. Jadi di dalam teks cara membuat vas bunga bergambar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kalimat perintah di dalamnya. Nah, sudah ya, tadi ada siapkan alat dan bahan 1, cetaklah gambar kartun yang kamu inginkan 2, potong botol plastik menjadi 2 bagian 3, ambillah potongan bagian bawah botol 4, lapisi bagian bawah botol 5, gambarlah tokoh kartunmu pada botol 6, di bagian atas botol berikan 7. Nah, sampai situ itu adalah kalimat perintah yang ada pada teks petunjuk cara membuat vas bunga bergambar. Baik, kita akan cari kalimat perintah di judul yang lain juga, tapi masih di bukunya ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Untuk pembahasan di video Ustazah kira cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik tentang teks petunjuk dan kalimat perintah pada teks petunjuk. Kita latihan langsung ya, Nak. Kita cari lagi kalimat perintah yang ada di latihan di buku kalian. Syukuran atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.